Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Kemal Azhar Atarik dengan NIM akhir 043. Saya Zahra Aditya Rahmat Dasbinta dengan NIM 029. Saya Aifah Sani Nabila Zahra, NIM 030. Saya Irsa Surajagat dengan NIM akhir 035. Saya Ngais Dikoma dengan NIM 050. Saya Julia Dinda dengan NIM akhir 051. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai jasad non-seluler dan jasad non-seluler, sel tanaman dan hewan, serta pembelahan sel. Yang pertama adalah definisi dari virus. Virus adalah agen infeksius aseluler yang sangat kecil, terdiri dari materi genetik yaitu DNA atau RNA yang dibungkus oleh selubung protein atau kapsid dan kadang-kadang selubung lipid tambahan. Ciri-ciri virus yaitu virus memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Memiliki sifat aseluler atau tidak memiliki struktur sel seperti bakteri, tidak ada sitoplasma, membran, atau organel, serta memiliki ukuran mikroskopis yang hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Virus hanya memiliki satu jenis materi genetik yaitu DNA atau RNA. Virus merupakan parasit intraseluler obligat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup inangnya. Di luar inang, virus bersifat seperti benda mati, bisa dikristalkan dan tidak melakukan metabolisme. Bentuk virus bervariasi, misalnya batang, bulat, polihedral, atau seperti huruf T. Struktur virus. Struktur virus terdiri dari komponen utama, yaitu asam nukleat yang berupa DNA atau RNA sebagai materi genetik yang membawa instruksi replikasi virus. Materi genetik ini dilindungi oleh kapsid, lapisan protein yang membentuk pelindung, dan struktur nukleokapsid virus. Beberapa virus juga memiliki selubung amplop, yaitu lapisan lipid tambahan yang berasal dari membran sel inang dan mengandung glikoprotein yang berfungsi mengenali serta menempel pada inang. Selain itu, beberapa virus memiliki komponen tambahan seperti tegumen yang terletak di antara kapsid dan amplop. Struktur ini memungkinkan virus untuk melindungi materi genetiknya dan menginfeksi sel inang secara efektif. Replikasi virus berlangsung melalui beberapa tahapan yang berurutan. Proses dimulai dengan adsorpsi, yaitu virus menempel pada reseptor sel inang. Setelah itu terjadi penetrasi. Ketika materi genetik virus masuk ke dalam sel, tahap berikutnya adalah unfolding, yaitu pelepasan kapsid sehingga asam nukleat virus bebas. Selanjutnya pada tahap sintesis, terbentuk mRNA dan protein virus. Itu dengan replikasi genom untuk menggandakan materi genetik. Kemudian yang terakhir, virus memasuki tahap perakitan, di mana protein dan genom disusun menjadi virion baru. Lalu virus dilepaskan dari sel inang melalui mekanisme lisit atau break. Kematian sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun semua makhluk hidup. Secara strukturalnya, sel yaitu bagian dasar pembentuk tubuh makhluk hidup, sedangkan secara fungsional, sel menjalankan berbagai aktivitas kehidupan seperti menyerap gizi, menghasilkan energi, dan mengatur pertumbuhan. Sel juga terdiri dari berbagai organel, yaitu bagian-bagian khusus yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan sel. Selanjutnya ada struktur umum sel. Yang pertama, umumnya sel itu memiliki membran sel, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma, sel yang mengisi bagian dalam sel dan menjadi tempat berlangsungnya berbagai reaksi biokimia sel. Yaitu terdiri dari sitosol, cairan, dan berbagai organel yang memiliki fungsi spesifik. Selanjutnya ada ribosom, struktur kecil yang bertanggung jawab untuk sintesis atau pembuatan protein. Yang terakhir ada nukleus, yaitu sebagai pusat kendali sel yang mengandung materi genetik atau sering disebut dengan DNA dalam bentuk kromosom. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan umumnya yang pertama memiliki dinding sel. Dinding sel yang kaku terbuat dari selulosa, memberikan bentuk tetap dan perlindungan bagi sel tumbuhan. Yang kedua memiliki kloroplas.
yaitu sel tumbuhan yang memiliki kloroplas untuk fotosintesis menghasilkan makanan dari cahaya matahari. Selanjutnya bentuk tetap dan kaku. Karena adanya dinding sel, sel tumbuhan cenderung berbentuk tetap, biasanya persegi atau segi enam. Terakhir ada nukleus, inti sel yang jelas. Nukleus mengendalikan aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Selanjutnya ada sel hewan. Sel hewan ini sama seperti umumnya sel. Yaitu pertama memiliki membran sel. Itu lapisan terluar yang membungkus sel, terbuat dari lipid dan protein, berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Kedua, memiliki sitoplasma, bagian cair seperti gel yang mengisi seluruh bagian dalam sel, di mana organel-organel berada dan tempat terjadinya berbagai reaksi metabolisme. Dan memiliki ribosom, tempat sintesis protein yang akan digunakan sel untuk berbagai fungsi. Lalu memiliki nukleus, pusat kontrol sel yang berisi DNA, mengatur pertumbuhan dan mengatur pembelahan sel. Ya, kemudian ada persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, kedua jenis sel ini merupakan sel eukariotik yang memiliki membran inti atau nukleus yang membatasi isi inti sel. Selanjutnya, sel ini sama-sama memiliki membran plasma atau membran sel yang berfungsi sebagai batas dan pengatur keluar masuknya zat. Kemudian yang ketiga, mempunyai organel-organel penting seperti mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi. Kemudian memiliki kromosom yang membawa materi genetik atau DNA pada inti sel. Yang terakhir, memiliki sitoplasma sebagai cairan sel yang menjadi tempat organel-organel sel berada. Kemudian di sini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kurang lebihnya gambarnya seperti ini, bisa dilanjut. Kemudian ada pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses ketika sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Proses ini merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau reproduksi, yang terpenting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan serta reproduksi makhluk hidup. Selanjutnya adalah tipe-tipe pembelahan sel. Yang pertama adalah secara mitosis, adalah pembelahan sel tak langsung pada organisme eukariotik seperti sel tubuh manusia yang melibatkan tahapan kompleks seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Kemudian ada pembelahan secara amitosis, yaitu proses pembelahan secara langsung dan sederhana tanpa melalui tahapan kompleks seperti meiosis yang sebelumnya. Pembelahan ini melibatkan pembelahan langsung inti sel atau nukleus dan sitoplasma menjadi dua sel anakan yang identik secara genetik. Amitosis paling sering terjadi pada organisme uniseluler dan prokariotik seperti bakteri, serta bisa disebut juga dengan pembelahan biner. Seperti pada gambar di atas, pembelahan biner pada bakteri dan pembelahan biner pada euglena. Next. Tahapan-tahapan mitosis yaitu 1. Profase. Yang pertama, benang kromatin dalam inti sel mulai memendek dan menebal, membentuk kromosom yang terlihat jelas. Kemudian membran inti dan nukleus itu mulai menghilang, dan sentriol mulai bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Lalu tahap metafase, yaitu kromosom yang telah terbentuk akan berbaris di sepanjang bidang ekuator tengah atau sel. Lalu benang-benang spindel dan serat protein yang terbentuk akan menjadi semakin jelas dan menarik kromosom. Kemudian ada anafase, yaitu sentromer pada setiap kromosom akan membelah dan kromatid memisahkan diri dari pasangannya dan bergerak menjadi kromosom tunggal menuju kutub sel yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian tahap terakhir yaitu telofase, di mana membran inti dan nukleus akan mulai terbentuk kembali di sekitar kelompok kromosom di setiap kutubnya. Lalu akan terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, yang akhirnya menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Kemudian tahap selanjutnya itu ada meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin atau gonad, misalnya spermatosit pada jantan dan oosit pada betina. Berbeda dengan mitosis yang hanya sekali membelah, meiosis berlangsung dua kali, meiosis 1 dan meiosis 2.
Next. Meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, pembelahan reduksi, kromosom homolog dipisahkan. Jumlah kromosom berkurang menjadi setengah dari diploid 2N menjadi haploid N. Pada tahap profase 1 juga terjadi crossing over, yaitu pertukaran segmen kromosom homolog yang menyebabkan variasi genetik. Meiosis 2, mirip mitosis, kromatid saudara dipisahkan sehingga membentuk 4 sel anak. Next. Perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, tujuannya itu memisahkan kromosom homolog, reduksi jumlah kromosom, yang meiosis 2 memisahkan kromatid saudara. Jumlah kromosom pada meiosis 1 itu diploid 2N dibagi jadi haploid N, sedangkan di meiosis 2, jumlah kromosom tetap haploid, hanya kromatid yang dipisahkan. Untuk peristiwa yang penting itu, di meiosis 1 terjadi sinapsis dan crossing over saat fase 1, sedangkan pada meiosis 2 tidak ada sinapsis atau crossing over. Susunan kromosom di metafase, meiosis 1, kromosom homolog berjajar berpasangan di bidang ekuator, sedangkan di meiosis 2, kromosom tunggal dengan 2 kromatid berjajar di bidang ekuator. Untuk yang dipisahkan saat anafase, pada meiosis 1 itu kromosom homolog, sedangkan di meiosis 2 itu kromatid saudara. Hasil akhirnya di meiosis 1, 2 sel anak haploid dengan kromosom masih rangkap 2. Untuk meiosis 2, 4 sel anak haploid dengan kromosom tunggal. Sifat genetiknya, meiosis 1 variasi genetik mulai terbentuk karena crossing over dan pemisahan homolog secara acak. Untuk meiosis 2 itu tidak menambah variasi genetik, hanya pembelahan sel lanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.